Selamat pagi dan selamat hari Minggu teman-teman yang terkasih. Pada kebaktian Ignite GKI, saat ini kita akan dilayani oleh kami dari Komisi Pemuda GKI Jati Asih. Kami berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Mari kita berikan salam damai dengan cara salam namaste bagi semua. Salam damai, salam damai. Mengawali kebaktian, marilah kita memuji Tuhan dengan penuh perasaan gembira, agar seluruh dunia dapat mendengarkan pujian kita untuk Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pada saat ini marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan dan sesama kita. Tuhan, pada saat ini kami sebagai anak-Mu memanjatkan doa dan pengakuan dosa kami. Kami mengaku Tuhan seringkali di dalam kehidupan kami tidak menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kami juga mengabaikan larangan Tuhan. Dan seringkali di dalam kehidupan kami juga menyakiti hati sesama kami. Dengan kerendahan hati, kami memohon ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sertai dan ingatkan kami agar kami tidak kembali jatuh di dalam perbuatan dosa kami. Agar kami tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita apapun keadaan yang kita alami. Seperti yang tertulis dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Dengan kasih-Nya, Tuhan mengundang kita untuk datang dan dipulihkan. Marilah kita naikkan pujian KJ26, mampirlah dengar doa. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil waktu teduh untuk bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersama dengan seluruh anggota tubuh Kristus, melalui kediaman kami masing-masing ingin bersama mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang akan membimbing kami, dan Roh Kudus juga yang akan menolong kami untuk mewujud nyatakan setiap firman yang kami dengarkan, agar menghasilkan karya yang indah di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, melalui setiap hal yang kami lakukan, kami pikirkan, dan kami katakan. Terimalah doa kami ya Bapa, berkatilah kami
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi padamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom rekan-rekan, perkenalkan saya Pendeta Budiningrum Sani Nurwidia. Saya bisa disebut atau dipanggil dengan nama Sani. Rekan-rekan, izinkan saya untuk bertanya, sekalipun mungkin rekan-rekan tidak menjawab secara langsung. Pernahkah rekan-rekan mengalami peristiwa pengabaian? Peristiwa di mana teman-teman merasa tidak mendapat perhatian. Mungkin ketika orang tua sangat sibuk
teman-teman merasa bahwa tidak ada perhatian yang diterima. Atau bisa jadi juga di antara teman-teman mengalami kondisi bagaimana di tengah keluarga, saudara, teman-teman kandung, baik kakak ataupun adik mendapatkan perhatian lebih dan teman-teman tidak. Bagaimana rasanya? Pasti sangatlah tidak nyaman. Pasti sangatlah merasa bahwa hal itu seharusnya tidak boleh terjadi. Karena sebenarnya saya ini juga berhak untuk mendapat perhatian. Pasti seperti itu yang teman-teman rasakan atau pikirkan. Nah, teman-teman, inilah peristiwa yang juga paling tidak sama dengan yang dialami oleh Kain. Bagaimana di dalam peristiwa yang tadi sudah kita baca, Kain mengalami posisi yang terabaikan. Habel dan Kain sama-sama memberikan persembahan kepada Allah melalui apa yang mereka hasilkan. Habel memberikan yang terbaik, yaitu lemak-lemak dari kambing dombanya, sedangkan Kain memberikan hasil tanaman. Tetapi boleh kita lihat di dalam bacaan ini bahwa persembahan Habel itu diterima, diindahkan oleh Tuhan Allah. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Banyak yang berbicara tentang peristiwa ini. Banyak yang mengatakan bahwa asap dari korban bakaran Habel itu lurus ke atas karena Tuhan mengindahkannya. Sedangkan asap korban bakaran dari Kain itu berbelok karena Tuhan tidak mengindahkannya. Banyak juga yang mengatakan bahwa korban bakaran yang diberikan Habel itu adalah yang terbaik, sedangkan yang diberikan Kain itu tidak terbaik. Saya di sini mau mengatakan bahwa kita tidak bisa semena-mena atau semerta-merta langsung mengambil dan mengiyakan alasan-alasan tersebut. Karena kalau kita melihat atau menilik kembali ke dalam pembacaan kita ya teman-teman, tidak dijelaskan alasannya mengapa Tuhan Allah mengindahkan milik Habel dan tidak milik Kain. Jadi kita tidak bisa tergesa-gesa langsung mengiyakan alasan-alasan yang tadi. Menariknya di sini teman-teman, peristiwa di mana Tuhan Allah mengindahkan persembahan milik Habel kemudian menjadi sebuah pemicu amarah dari Kain. Di situ dikatakan bahwa hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Kata muram bila dilihat di dalam bahasa aslinya lebih mengarah kepada mukanya tertunduk. Ya, kita kalau berada dalam posisi muram, kita lebih baik mukanya tertunduk karena merasa bahwa tidak baik dilihat oleh orang lain. Muka kita itu masam bentuknya atau cemberut kalau orang bilang. Nah, disinilah bahwa ditunjukkan ada gerak-gerik, rasa amarah itu mulai menguasai Kain. Padahal sebenarnya kalau mau kita lihat lebih dalam lagi di dalam pembacaan kita, Kain sebaiknya tidak mengikuti rasa amarah dari dalam hatinya itu. Karena di sini Tuhan pun menyapa Kain dan dia mengatakan, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Boleh dikatakan bahwa sebenarnya Tuhan Allah pun melihat persembahan dari Kain itu adalah baik. Tetapi karena rasa amarah yang sudah meliputi Kain pada saat itu, membuat dia merasa bahwa setiap perkataan Tuhan itu adalah hal yang negatif. Maka dia tidak mau mendengarkan lagi.
Maka itulah kemudian dia buru-buru mengikuti egonya, dia buru-buru mengikuti amarahnya, emosi-emosi negatifnya itu muncul. Dan hal yang baik, hal teguran atau pengingat dari Allah itu terabaikan. Dia buru-buru ajak adiknya pergi. Lalu kemudian yang sudah kita tahu ya teman-teman ya. Yang dilakukannya adalah dia memukul kepala Habel lalu membunuhnya. Teman-teman, boleh di sini kita menarik sebuah kesimpulan sederhana. Bahwa rasa pengabaian atau rasa terabaikan di sini boleh kita anggap sebagai sebuah kondisi yang tidak sengaja dirasakan oleh dia. Gitu ya, dirasakan oleh si Kain. Kain merasa bahwa dirinya terabaikan padahal sesungguhnya Allah tidak mengabaikan dia. Allah mengasihi dia. Allah juga melihatkan bahwa apa yang Kain berikan itu baik. Dengan dia memberi pertanyaan, apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah teman-teman, disinilah kita mau bersama-sama mengambil atau menarik manfaat dari pembacaan kita hari ini. Ketika Kain merasa terabaikan oleh Allah, lalu kemudian dia menjadi marah, lalu berujung pada tindakan negatif yaitu membunuh Habel. Berarti kita dilarang langsung mengambil kesimpulan ketika kita sedang terabaikan atau kita merasa terabaikan. Jangan buru-buru kemudian mengatakan, wah, kelompok ini tidak suka pada saya. Wah, orang tua saya tidak mengharapkan kehadiran saya. Wah, adik kakak saya jauh lebih baik daripada saya, maka lebih baik saya pergi saja. Maka lebih baik saya bunuh diri saja. Maka lebih baik saya meninggalkan rumah saja. Jangan biarkan hati kita hanya menerima atau merespon tentang hal yang negatif. Kita mau belajar untuk mendengarkan suara Tuhan agar pikiran dan hati yang terkontrol oleh amarah ini tidak melakukan tindakan-tindakan emosi yang negatif. Melainkan justru yang lain. Merasa terabaikan itu memang tidak enak, tidak menyenangkan. Tapi kita juga diminta untuk benar-benar melihat untung dan ruginya ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, marah kita, emosi kita. Hanya karena kita merasa terabaikan dan tindakan ini tidak menyenangkan. Kita harus berani mengakui bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang selalu berupaya bergumul, berjuang di tengah-tengah dunia ini dengan segala kekecewaan, dengan segala rasa marah, dengan segala rasa sedih. Dan kita berusaha untuk mendengarkan suara Tuhan. Jangan seperti Kain yang buru-buru sudah marah, dia gak mau lagi dengarkan kata Tuhan, dia ajak adiknya Habel pergi lalu dibunuh. Rekan-rekan muda, marilah kita sama-sama mengelola perasaan kita yang mungkin begitu sensitif dalam tanda kutip. Sedikit-sedikit merasa tersinggung, sedikit-sedikit merasa sedih, sedikit-sedikit merasa terabaikan. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Padahal orang-orang di sekitar kita begitu baik, menyapa dengan penuh cinta, menghadirkan kebaikan Allah buat kita. Kita harus sama-sama membuka hati kita kepada Allah. Mengelola perasaan itu agar dijauhkan dari emosi negatif adalah belajar untuk mengarahkan hati kepada Allah. Bukan mengarahkan hati kita kepada diri sendiri. Jangan langsung mengatakan, saya itu berhak untuk diperhatikan. Saya itu berhak untuk mengalami kesenangan. Saya itu berhak untuk bahagia.
Ya betul, semua orang berhak untuk bahagia. Tapi bahagia itu bukan dengan cara manusia. Bahagia itu adalah bagaimana kita memilih untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Melihat bahwa Tuhan selalu hadir dan menolong kita. Melihat bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita. Teman-teman, kita itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita itu adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Kita itu adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Dan percayalah itu. Mengapa saya katakan demikian? Kain yang sudah membunuh Habel saja tetap mengalami perlindungan dari Allah. Kalau Allah mengabaikan Kain, Allah tidak akan membantu dia untuk terbebas dari hukuman atau menanggung hukuman yang sebenarnya dia tidak bisa tanggung. Kita lihat di ayat 14 sampai dengan 16. Maaf, ayat 13 sampai dengan 16. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Tapi kemudian kata Tuhan apa? Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain. Lihat bagian mana Allah mengabaikan Kain. Sampai dengan perbuatan dosanya saja, Kain masih menerima kebaikan dari Allah. Maka pada saat ini kembali kita diingatkan teman-teman, bahwa Allah tidak mengabaikanmu. Sekalipun kau telah berdoa beratus-ratus kali di dalam tiap malam yang kamu panjatkan doamu, tapi seakan-akan kamu merasa bahwa doamu diabaikan, bukan. Allah sedang memberikan yang lebih baik daripada doamu. Allah sedang mempersiapkan suatu masa depan yang indah untuk dirimu. Untuk diri kita semua. Maka itu kita sedang belajar untuk bersabar. Kita belajar mengelola perasaan kita di dalam Tuhan. Mari kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita diingatkan kembali untuk menerima rengkuhan cinta kasih Tuhan itu. Sebab memang kita tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Orang-orang yang berada di sekitar kita, mereka sedang berjuang juga untuk terus mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan. Agar kita juga merasakan bahwa kita itu selalu diperhatikan oleh Tuhan. Maka juga jangan berhenti di kita kasih dari Tuhan itu. Melainkan kita harus terus juga sampaikan kepada sesama kita. Sampaikan kepada mereka bahwa mereka juga dikasihi. Mereka tidak diabaikan. Selamat mengasihi. Selamat berkarya untuk merengkuh setiap orang yang merasa terabaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena hari ini Engkau boleh mengizinkan kami
untuk boleh menikmati kebersamaan sebagai tubuh Kristus, sebagai persekutuan yang bersuka cita karena Engkau mengundang kami masuk di dalamnya. Ya Bapa, kami kembali diingatkan melalui firman-Mu agar kami terus merasa berbahagia. Kami terus merasa disayangi dan dikasihi oleh Engkau melalui kehadiran orang-orang di sekitar kami. Kami mau belajar untuk mengelola perasaan kami, agar kami tidak dilingkupi oleh emosi-emosi negatif, agar kami tidak berbuat semena-mena apabila kami merasa terabaikan. Kami mau belajar Tuhan untuk mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Engkau, sehingga Roh Kudus boleh menolong kami, agar kami memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami terus berdoa bagi seluruh umat-Mu di tiap-tiap gereja yang saat ini sedang berjuang di tengah masa pandemi COVID-19. Setiap umat-Mu yang beribadah melalui kediaman masing-masing. Kami mendoakan agar terus ada damai sejahtera dari Allah, agar terus merasakan cinta kasih Allah. Setiap ibadah yang dilakukan secara daring ataupun secara langsung di gedung ibadah, kami meyakini bahwa Engkau hadir dan menolong kami untuk merasakan cinta kasih Tuhan, untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan kami hari lepas hari, di tengah ketidakpastian masa pandemi ini, di tengah pendidikan yang juga masih harus kami lakukan dengan berbagai cara, baik secara daring ataupun juga kami yang sudah kembali berkumpul di sekolah. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami dengan kesehatan. Berikan kami juga dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh mengelola kehidupan kami dan keseharian kami dengan baik. Kami yakin dan percaya ketika kami mengalami keraguan-raguan, mengalami ketakutan, kekhawatiran, ketika kami berserah semuanya itu kepada Tuhan, Engkau yang akan menolong kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap rekan muda-mudi yang berada di seluruh pelosok Indonesia. Mereka yang terus terpanggil untuk melakukan pelayanan guna meneruskan kehidupan bergereja. Kami memohon kiranya Engkau terus berkati, agar mereka terus menjadi pribadi yang semakin baik tiap harinya. Menjadi pribadi yang terus boleh memaknai kehidupan dengan pelayanan yang berdampak positif bagi semua orang. Kami ingin terus memakai diri kami Tuhan untuk menjadi pekabar Injil dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berkatilah setiap tugas tanggung jawab kami, baik di gereja, di rumah ataupun di masyarakat, di kantor tempat kami bekerja. Kami tahu Tuhan, di masa resesi di tengah pandemi COVID-19 ini, bukan hal yang mudah untuk mempertahankan pekerjaan kami. Maka dari itu Tuhan, kiranya kami boleh berdoa memohon kepadamu. Berkatilah setiap atasan ataupun juga pimpinan dari kantor kami, setiap para pengusaha di mana tempat kami bekerja dan mereka yang sedang merintis usaha, agar Engkau boleh menolong mereka untuk tetap bangkit. Berkatilah bangsa dan Indonesia ini Tuhan, agar setiap hal yang diupayakan oleh pemerintah, dari mereka melakukan perbaikan sisi ekonomi, kesehatan, atau hal-hal lainnya guna membangun bangsa Indonesia ini lebih baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap orang yang bertugas dan bertanggung jawab, mereka kiranya boleh mengerahkan dengan tenaga mereka, dengan kejujuran, dengan hati nurani yang tulus, dengan rasa takut akan Tuhan, akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkembang. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengar seru doa kami yang selalu kami panjatkan di dalam doa-doa tiap hari kami. Bahkan setiap orang yang sedang sakit yang juga selalu kami mohonkan kepada Engkau agar boleh Engkau jamah dan sembuhkan. Kiranya Engkau boleh pulihkan mereka. Mereka juga yang masih harus berjuang dengan COVID-19 pada tubuhnya, kiranya Engkau juga yang boleh menolong. Doa yang jauh daripada sempurna ini akan bersama kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian berkat yang kita peroleh dari Tuhan. Marilah kita mempersembahkan berkat tersebut ke rekening gereja kita masing-masing untuk dapat membantu pelayanan gereja kita di tengah masyarakat dan di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mempersembahkan berkat yang kami peroleh dari Tuhan. Tuhan yang juga memberkati dan menyertai setiap orang yang mengelola persembahan ini, agar dapat mendukung pelayanan gereja kami di tengah masyarakat kami. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ingatlah selalu akan janji Tuhan. Bila kehidupan kita tidak selalu berjalan dengan baik, bila banyak kekecewaan yang kita dapatkan, tetaplah yakin dan percaya pada janji Tuhan yang selalu melindungi kita. Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan mau kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening.
Dengan sukacita kita bersama akan kembali dalam keseharian kita, dan marilah bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Happy Sunday teman-teman. God bless you. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan mau kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh, gembalaku itu Tuhanku,